Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sepermasanjar, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap kita kekuatan, kesehatan, sukacita, hikmat di dalam menjalani berbagai perkara di sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Super Messenger, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur hari demi hari yang kami jalani. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami, senantiasa peduli, mengerti, bahkan menyediakan segala apa yang kami perlukan dalam perjalanan hidup kami. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan sediakan atas kami, anugerah Tuhan dilimpahkan atas kami, dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Berbagai tugas, tanggung jawab, peran yang dipercayakan kami selesaikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua, Sobat Messenger, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran, roh, dan jiwa kami, bagikan tanah yang subur, yang siap ditanam oleh kebenaran firman Tuhan. Benih firman Tuhan ini berakar dalam kehidupan kami, bertumbuh dalam keseharian kami, dan berbuah dalam laku hidup yang kami jalani setiap hari, sehingga setiap kami didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Ulangan pasal 18. Kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-9 hingga yang ke-13. Ulangan pasal 18 ayat ke-9 hingga ke-13. LAI berikan judul di sana, larangan bertenung. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jangan engkau belajar melakukan hal yang menjijikkan seperti yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Janganlah didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau perempuan, sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi penenung, peramal, ahli nujum, penyihir, pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah dan roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah menjijikkan bagi Tuhan. Dan oleh karena segala hal yang menjijikkan itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup tanpa cela di hadapan Tuhan Allahmu. Amin. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah mencari jawaban di dalam Tuhan. Mencari jawaban di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam dunia sekarang ini yang penuh dengan berbagai tantangan, ketidakpastian akan hari depan, berbagai kesulitan-kesulitan yang harus kita jalani hari demi hari, membuat kita acap kali ingin tahu apa sih yang terjadi di masa depan kita, apa sih yang akan terjadi di hari-hari di depan kita. Maka tidak mengherankan ada banyak orang kemudian memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan ramalan-ramalan akan hari depan yang akan terjadi, prediksi-prediksi yang akan membantu kita dalam pandangan kita manusia. Kita terhindar dari kesulitan, kita terhindar dari penderitaan. Maka tidak mengherankan ketika dikatakan ada orang-orang punya karunia khusus yang kemudian dapat meramalkan akan hari depan. Apa yang terjadi? Oh, si A akan mengalami ini, si B mengalami seperti ini. Wah, kita menjadi tertarik. Kita kemudian mencari tahu
Bahkan mungkin dengan berdasarkan zodiak kita, rasi kita ini, wah apa ya hari depan yang akan kita hadapi. Bahkan kita mendengar bahwa kita akan mengalami masa-masa sulit. 5 tahun ke depan akan terjadi ini, itu, dan ini, itu. Dan kemudian ada nasihat-nasihat yang diberikan buat kita berdasarkan pandangan mereka, ramalan mereka di hari depan. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Bagaimana kita dengan orang percaya? Sebagian punya sikap hati yang sama. Kita mencari tahu akan hari depan apa yang akan terjadi. Terus kita minta nasihatnya, apiknya bagaimana? Sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan, kita kerjakan di hari depan yang katanya penuh dengan kesulitan. Kita bertanya kepada orang-orang pintar, kita bertanya kepada para peramal, kita bertanya kepada mungkin teknologi AI yang sedang berkembang sekarang ini. Langkah apa yang akan dilakukan? Dan kita melupakan bahwa Yesus Kristus adalah jawaban dalam kehidupan yang kita jalani. Kita tidak mencari jawaban di dalam Tuhan, namun sebaliknya kita melihat dunia yang riuh ini dan kemudian kita tertarik untuk mencari tahu jawaban apa yang baik buat kita di hari depan. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca ketika bangsa Israel itu dalam perjalanan di padang gurun, dikatakan di sana, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jangan kau belajar melakukan hal-hal yang menjijikkan seperti yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Tuhan sudah mengingatkan kepada bangsa Israel, nanti sampai di tanah perjanjian yang akan aku berikan kepadamu, ada bangsa-bangsa di sana yang punya cara hidup yang berbeda sebagai umat pilihan. Mereka bertindak menurut pandangan manusia. Mereka tidak mencari jawaban di dalam Tuhan, dalam berbagai tanda-tanda, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tuhan Allah sudah memperingatkan bangsa Israel. Perhatikan di sana yang di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah didapati seorang pun di antara kamu yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi penenung, peramal, ahli nujum, penyihir, ayat 11, memantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah dan roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Apa yang difirmankan Tuhan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian juga terjadi dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Ada banyak orang peramal, memantra, dikatakan di sana bahkan minta petunjuk pada orang mati. Itu juga kita lihat dalam keadaan kita sekarang dalam dunia. Ingin tahu, mencari jawaban akan perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Memakai cara-cara yang sudah Tuhan ingatkan sejak bangsa Israel itu akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Diingatkan kembali. Ayat ke-13, haruslah engkau hidup tanpa celah di hadapan Tuhan Allahmu. Ingat kembali bahwa engkau, kita semua sebagai umat pilihan Tuhan, orang-orang percaya, dikatakan harus hidup tanpa celah. Artinya perjalanan kehidupan kita, dalam laku hidup kita, dalam merespon situasi yang sulit kita hadapi ini, kita mencari jawaban di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan menjadi acuan dalam tindakan kita, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, di tengah banyak ramalan yang banyak kita dengar, bahkan banjir informasi,
akan prediksi segala sesuatu, bahkan memberitakan kepada kita harus lakukan A, B, C, D. Berdoa dalam anugerah Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan hari-hari yang sulit ini. Jangan lagi kita mengandalkan akan ramalan-ramalan, roh-roh penenung yang ada dalam dunia ini. Nampaknya baik, nampaknya itulah jawaban, nampaknya itu adalah jalan keluar. Namun Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini punya kuasa jauh lebih besar dari segala kuasa dalam dunia ini. Karena itu Tuhan selalu mengajarkan buat kita, ketika kamu khawatir akan hidupmu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu. Artinya di dalam rasa khawatir kita akan hari depan yang kita akan jalani, tidak lagi fokus mencari tahu dengan ramalan-ramalan yang ada, namun mencari hikmat Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus oleh firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Bahkan ketika kita berbagi dengan saudara-saudara kita seiman dalam menjalankan firman Tuhan ini, apa sih yang baik kita kerjakan? Apa sih yang harus kita lakukan? Mencari jawaban dalam Tuhan. Memang tidak mudah perjalanan kehidupan kita, namun Tuhan sediakan pertolongan tepat pada waktunya, bahkan melalui pribadi-pribadi sebagai perpanjangan tangan Tuhan, menuntun dan memimpin kita melalui berbagai kesulitan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dunia sekarang ini penuh dengan ketidakpastian. Di tengah berbagai krisis, tantangan, kesulitan, banyak orang ingin tahu apa yang terjadi di hari depan, mencari jawaban dengan ramalan-ramalan, prediksi-prediksi, roh-roh penenung, bahkan bertanya kepada arwah, roh-roh iblis yang ada dalam dunia ini. Acap kali kami sebagai orang percaya, dengan rasa khawatir kami juga melupakan untuk bertanya, mencari jawaban di dalam Tuhan. Kami terikut arus dalam dunia ini. Ampuni kami, dan Tuhan tolong kami untuk mencari jawaban dalam segala perkara di dunia ini di dalam Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan bagian kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau tambah-tambahkan kebaikan atas kami semua. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami, baik dalam keluarga kami, di gereja, di sekolah, di kampus, di kantor, tempat di mana kami membuka usaha. Senantiasa Tuhan berikan kekuatan dan hikmat, sehingga semua tugas tanggung jawab, peran yang dipercayakan kami selesaikan dengan baik, dengan memberikan yang terbaik dalam anugerah Tuhan. Berdoa untuk keluarga demi keluarga Super Messenger di tengah situasi tantangan yang berat, berbagai pergumulan yang harus kami jalani. Sungguh Tuhan, ikat kami setiap anggota keluarga untuk saling mendukung, saling mengasihi, saling menghibur,kan, saling menguatkan. Yesus menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga kami. Kami yang sakit, Kau sembuhkan. Kami yang khawatir, Kau hiburkan. Kami yang berbeban berat, Engkau yang berikan kekuatan untuk kami dapat menanggungnya. Bahkan ketika kami melihat ada jalan buntu, Tuhan berikan kepada kami hikmat, jalan keluar. Apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan bersama dengan Tuhan. Tidak lagi mencari jawaban
di dunia ini, di luar sana yang menyesatkan buat setiap kami. Berkati orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, kerabat kami. Senantiasa Tuhan Yesus, Kau yang peliharakan kami satu demi satu dalam rasa khawatir, kegentaran kami. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hikmat, percaya Tuhan Yesus yang tetap sertai perjalanan kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami, kerabat kami yang tidak tinggal bersama dengan kami di tempat yang lain, di negara yang lain bahkan, sungguh Engkau yang tahu ya Tuhan, Engkau yang peduli, berikan pertolongan, berikan hikmat jalan keluar, sehingga di tengah situasi yang kami hadapi, rasa khawatir akan hari depan yang kami jalani, ada kebaikan yang Tuhan sediakan atas kami semua. Berkati negara kami Indonesia, terlebih bagi seluruh kepala daerah di semua provinsi di Indonesia ini, bahkan sampai ke RT RW, pemerintahan yang paling bawah, di tengah keadaan yang penuh dengan berbagai tantangan, situasi yang acap kali dapat menimbulkan berbagai rupa kejahatan. Sungguh Tuhan, Engkau yang peliharakan kami, berikan damai, berikan sejahtera, berikan keamanan, kerukunan satu dengan yang lain. Kami belajar untuk saling memperhatikan, saling membantu di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Pakai gereja-gereja Tuhan sebagai alat kepanjangan kasih-Mu ya Tuhan, untuk memberikan pertolongan bantuan, membawa damai di tengah-tengah masyarakat di mana gereja Tuhan ini ditempatkan. Hikmat bijaksana dilimpahkan bagi para pemimpin kepala daerah ini, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang sungguh mendatangkan pemulihan atas rakyat di mana mereka dipercaya untuk melayani. Berkati ya Tuhan negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah di depan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, hari ini kita hidup dalam berbagai rupa-rupa kesulitan, tantangan, bahkan hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. Dan sebagian orang mencari jawaban dari dunia ini kepada roh-roh peramal, roh-roh penenung, roh-roh arwah-arwah orang mati. Namun hari ini kita diingatkan kembali, sebagai orang percaya, kita mencari jawaban di dalam Tuhan. Berbagai situasi yang kita hadapi, kita percaya Kristus yang berkuasa di surga dan di bumi ini akan menuntun kita, memimpin kita, dan berikan hikmat jalan keluar buat setiap kita di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.